Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita satukan dalam doa. Puji syukur pada Engkau Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini pada siang hari ini Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan menghantarkan saudara kekasih kami yang sebentar lagi akan kami makamkan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyertai hamba-Mu sehingga boleh tiba di tempat ini dalam keadaan baik semuanya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terus terjadi sehingga kami boleh melihat ada karya Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang berkata-kata, sehingga apa yang hamba sampaikan ini menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati. Dan kiranya Tuhan bekerja di dalam hati kami. Ubah hati kami menjadi hati seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi, yang lembut, dan terus mau mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami memiliki telinga seorang murid untuk belajar terus Tuhan. Di dalam kehidupan ini Tuhan, kami tahu kami butuh tuntunan Tuhan. Sehingga kami tidak pernah berjalan salah, kami tidak berjalan keliru, tetapi kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita sudah ada di tempat ini. Ini adalah tempat yang luar biasa, di mana Ananda, Yulio pernah dikuburkan di tempat ini. Dan kami dan kita semua melihat hari ini ada orang tua dari Yulio yang juga akan dimakamkan di tempat ini. Kita percaya bahwa kita mengajarkan bahwa hidup tidak berakhir di kuburan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kita percaya kematian hanyalah peristirahatan sementara.
Ya, di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan bahwa dan aku mendengar dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam ayat ini Rasul Yohanes melihat bahwa kematian dari sisi yang lain. Kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian bukan berarti menghancurkan. Justru kematian adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang dikatakan beristirahatlah. Pada saat kita beristirahat maka kita diberkati, diberi keselamatan, dan kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita percaya saudara kekasih kita, Uli Guslow, bukan berakhir hidupnya, justru dia memulai satu keistimewaan di mana Tuhan katakan beristirahatlah dari jerih lelahmu. Jadi hari ini kita percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, bahwa kematian di dalam Tuhan adalah suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan bahwa kematian adalah merupakan satu momentum di mana Tuhan mau kita beristirahat. Tuhan mau kita beristirahat. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia itu begitu kerasnya, begitu beratnya, begitu banyak masalah yang kita harus hadapi. Tuhan bilang beristirahatlah dalam damai. Jadi kalau hari ini Ibu Uli Guslow ada di tempat ini adalah bagian dari rancangan Tuhan, di mana Tuhan ingin bahwa Uli Guslow beristirahatlah. Sudah dilepaskan dari segala beban, segala masalah, segala persoalan hidup. Dia sudah memenangkan pertandingan hidupnya. Dia sudah menggenapi kehidupannya dengan baik. Dia sudah memasuki satu proses yang namanya finishing well. Jadi Bapak Ibu Saudara, jerih lelah itu menggambarkan sesuatu pekerjaan yang sudah dilepaskan dari kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa satu hari juga kita akan menerima hal yang sama. Bahwa kita harus beristirahat. Kita harus mengalami satu proses di mana kita harus beristirahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita sudah tidak lagi bekerja, tapi Tuhan yang bekerja terus dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bahwa kalau kita mengerti makna dari kematian ini, maka kita bersyukur, menerima anugerah. Beristirahat berarti kita mengalami proses di mana kita bertemu muka dengan Dia. Berarti Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang akan kita. Jadi saya percaya kematian adalah satu sarana bagi kita sebagai umat Allah, ya, untuk mendapatkan perhentian yang abadi, perhentian yang kekal. Jadi saya percaya siang ini kita ada di tempat ini bukan karena ada sesuatu yang biasa-biasa, tetapi justru sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada saudara kekasih kita, Uli Guslow. Dan saya percaya juga bahwa kita berterima kasih atas peristiwa ini. Ada saatnya kita perlu meletakkan segala beban kita atau segala masalah kita lepaskan. Dan Tuhan katakan beristirahatlah, berbahagialah engkau. Jadi artinya kita memasuki satu kehidupan yang baru, dimensi yang baru, yang dunia tidak bisa berikan. Dunia bisa tidak berikan, tapi Tuhan bisa memberikan satu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Dia, perhentian yang kekal, perhentian yang abadi, di mana tidak ada letak, tidak ada air mata, tidak ada keletihan yang harus kita tanggung lagi. Jadi saya percaya, marilah sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hai yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka berbahagialah kepada kita semua yang mau datang kepada Tuhan. Dan mari kita sambut Tuhan di dalam kelembutannya, di mana di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 kata, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan bila
aku bersamamu. Jadi sesuatu yang Tuhan tawarkan, ini buat sesuatu yang luar biasa yang diterima oleh saudara kekasih kita, Uli Guslo. Saya percaya dia sudah memenangkan pertandingan. Bahkan mahkota kehidupan juga sudah dia terima saat ini. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin kita kehilangan saudara kekasih kita, tetapi kita melihat bahwa rancangan Tuhan justru luar biasa atas hidupnya, atas apa yang sudah dia perjuangkan sampai hari hidup, sampai titik darah terakhir yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya percaya siang ini dia sudah bersama dengan Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ada sesuatu kehidupan yang sudah dia terima saat ini, yang kita tidak bisa lihat, tetapi dia lihat, tetapi dia alami sekarang. Uli Guslo mengalami kehidupan bersama Tuhan. Jadi saya percaya almarhumah ini tidak mati. Dia akan mengalami satu proses, bahkan kematian ini adalah pintu gerbang di mana dia akan memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Jadi saya percaya supaya kematian ini adalah sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa? Jerilalah upah sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percayakan Tuhan. Inilah upah yang dia terima. Di mana upahnya dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 3. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita tahu kehidupan saudara kita Uli Guslo ini, hidupnya setia melayani Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang sudah dia lakukan. Jerih lelahnya tidak pernah sia-sia. Jadi saya percaya ini adalah sesuatu yang perlu